Oke, kita berlanjut ke bagian yang kedua. Tadi di bagian pertama, jauhnya dari rumah saya jaraknya ada 1 kilo. Dari bagian satu ke bagian dua yang di sini, entah saung siapa ini. Yang penting orang-orang yang tani tahu jejak saya. Orang asing yang sedang jalan-jalan ke sawah. Ya, jaraknya juga 1 kilo, hampir 2 kilo saya jalan kaki. Kalaulah disuruh, saya tidak akan mau. Karena siapa yang mau mengajar dengan jalan 2 kilo? Saya berjalan tujuannya adalah supaya mengobati mental saya. Karena obat yang diketahui dari setiap orang adalah obat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bahagia yang tahu siapa diri kita sendiri. Kalaulah kalian bete, bosan, yang tahu siapa diri kalian sendiri. Kalian tidak akan bisa cari di Google atau di YouTube cara menjadi bahagia, tidak akan. Karena setiap orang mempunyai cara berbeda-beda supaya mereka dapat bahagia. Banyak yang berkata bahagia itu sederhana. Sederhana apanya? Setiap orang pun punya kebahagiaan sederhana. Sultan pun kebahagiaannya punya mobil 5, jalan-jalan ke mall, mallnya disewa, itu juga sederhana. Karena yang paling tidak sederhana adalah sesuatu yang kita paksakan. Itu tidak sederhana. Walaupun anak sultan. Orang miskin atau orang yang kurang mampu, jika kebahagiaannya tidak sederhana adalah makan di restoran. Seseorang orang yang kaya seperti sultan, ketika kebahagiaannya mewah, artinya dia makan di planet Mars. Jadi punya porsinya masing-masing. Tidak bisa kita pukul rata, tidak bisa. Karena manusia punya potensi, daya, upaya masing-masing. Selama itu tidak merugikan. Memang tidak. Siapa yang saya rugikan di sini? Kita akan lanjut ke dalam halaman 2, masih dalam buku yang sama. Halaman 1 sebelumnya dikatakan bahwa kitab ini berisi tarekat atau jalan. Dalam ajaran Islam terdapat 3 jalan utama menuju kepada hakiki. Pertama, jalan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Kedua, jalan tarekat yang diperdalam. Ketiga adalah hakikat, yaitu jalan tujuan akhir dari syariat itu. Maka jikalau ada seorang sufi atau seorang yang suci, dia sangat suci sehingga dia tidak memerlukan salat lagi. Itu namanya bukan suci, tapi dia hilang dari kesuciannya. Syariat itu harus. Makanya bisa tarekat sampai hakikat juga, bisa mencapai hakikat kebenaran itu karena dia menjalani syariat, menjaga syariatnya. Untuk menjadi orang yang baik itu kita harus melakukan penyucian diri, disucikan. Di Islam juga ada yang disucikan, tidak harus melulu mandi. Penyucian diri karena orang yang baik itu dasarnya adalah diri yang baik yang sering disebut diri yang suci. Orang baik dilihat dari kebiasaannya, dilihat dari habitual, dilihat dari apa-apa yang dia lakukan secara rutin. Contoh, sering memberi makan fakir miskin seminggu sekali. Sering berdonasi 1 bulan sekali ke panti asuhan. Sering. Keuntungan dari keseringan itu adalah sifat. Dan ketika meninggal di dunia pun, akhlak itu masih tetap berjalan. Pahalanya masih tetap berjalan. Sangatlah menguntungkan bagi orang-orang yang baik dan berakhlak mulia. Tujuan utama penyucian diri agar kita memiliki kemampuan mengendalikan diri. Seseorang yang dapat mengendalikan dirinya, maka dia harus suci dulu. Kalau penyucian diri ini berhasil secara bertahap dari tahap pertama 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka yang akan terjadi di kemudian adalah kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Kita pernah dengar dan sering mendengar seorang kiai tidak pernah merasa kelaparan. Karena kenapa? Karena mereka telah
melakukan penyucian diri, dan bisa mengendalikan diri. Dikala kesusahan harus berbuat apa, dikala mendapatkan kelebihan harta harus berbuat apa. Itulah orang yang bahagia, dapat mengendalikan dirinya, tidak keteteran dalam menjalani hidupnya sendiri, bahkan bisa menolong orang lain di sekitarnya. Tujuan akhirnya ialah agar hidup bahagia. Nah, pada akhirnya mereka bisa bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Kalau tidak mengendalikan diri, tidak bisa, artinya dia sengsara, butuh bantuan orang lain, help me. Dia gagal. Dia harus belajar lagi lebih dalam supaya dapat bahagia dari jalan apapun, dengan cara apapun. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri, dan itu fondasinya ialah diri yang suci. Ingin bahagia, sucikanlah dirimu. Ingin bahagia, kendalikan dirimu. Suci, setelah suci kalian bisa mengendalikan diri. Ketika kalian bisa mengendalikan diri, maka kalian akan bahagia. Congratulations. Melihat dari beberapa pengalaman, saat bertemu dengan wanita pertama, gagal. Bertemu dengan wanita kedua, gagal. Wanita ketiga, gagal. Beberapa wanita pun bertemu dengan gagal. Yang menjadi efek bukanlah kegagalannya, tapi kebahagiaannya. Bisa mengontrol setiap kegagalan dan mengganti kegagalan itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau bisa. Jadi kegalauan ketika gagal terhadap wanita artinya dia harus mensucikan diri lagi lebih mendalam. Semakin dalam, maka kesucian diri itu dapat mengendalikan dirimu. Orang yang galau artinya dia tidak yakin, kurang yakin terhadap kesucian dirinya. Kurang yakin kepada Allah dan kurang yakin kepada qada dan qadarnya. Jika sudah demikian terjadi, janganlah kamu memaksakan kehendak apa yang sudah terjadi. Itulah takdir. Biasanya orang yang menempuh jalan rohani itu memerlukan guru. Ya, perlu guru. Karena guru adalah jalan dari langit pada bumi. Guru adalah penghubung informasi langit kepada bumi. Guru adalah penghubung penerimaan informasi dari bumi ke langit. Pada ajaran dahulu, Zen berkata, kau harus mencapai kesucian dan menginvestasikan setiap apa yang kamu capai. Maksudnya apa? Murid-muridmu, kau harus membuat mereka paham, membuat mereka terbuka jalannya menuju langit. Bagaimana caranya? Satu saja, seperti mendapatkan emas, pagoda emas, bendungan emas. Itu satu murid saja. Tujuan dari mengajar sebenarnya menyampaikan, melakukan kewajiban sebagai seorang guru supaya dapat murid satu yang jadi mengerti, faham, dan suci. Satu murid berhasil artinya kamu berhasil. Satu. Jadi gak perlu subscriber banyak, viewers banyak, kalau tidak ada hasilnya sama sekali. Utamakan satu. Setelah satu, yang lain bonus. Biasanya orang yang menempuh jalan rohani itu memerlukan guru. Guru yang tadi. Mula-mula harus ada tekad kuat. Hendak menjadi orang baik. Tekadnya harus kuat dulu. Walaupun dalam beberapa tahapan latihan. Dengan cara melepaskan diri dari mempertahankan harga diri. Kalian tahu harga diri itu apa? Banyak orang yang bertengkar, kamu gak menghargai aku, kau tak menghargai aku, kamu tak menghargai aku sebagai temanmu. Harga, apa itu harga? Harga itu adalah nilai, nilai yang ada pada diri. Kalau diri kalian
membandrol dari kalian hanya 100.000, maka ketika kalian ditraktir oleh teman kalian sebanyak 100.000, kalian nurut-nurut saja pada teman kalian yang menraktir kalian itu. Berarti harga kalian 100.000. Kalau harga kalian 1 juta, ketika teman kalian memberikan uang kepada kalian 1 juta, kalian bisa disuruh ngapain aja. Itu kalau harga kalian 1 juta. Kalau harga kalian 100 juta, ketika teman kalian memberikan uang 100 juta, maka kalian akan melakukan sesuatu yang dia inginkan, yang dia perintahkan. Sesuatu yang membuat dia senang. Itu berarti harga kalian 100 juta. Itulah harga nilai pada diri. Juga yang kedua adalah gelar yang ada pada diri. Contohnya orang yang sudah berhaji tidak dipanggil haji, maka dia pun tidak merasa dan tidak merasa dihargai. Kau panggil aku haji, aku merasa terhina dan tidak dihargai olehmu. Aku sudah capek-capek jauh ke haji, jauh, mahal pula, maka panggil aku haji. Itu adalah harga diri. Yang pertama itu secara harga, yang kedua secara gelar. Yang mana yang kalian alami? Harga diri Nah, dengan cara melepaskan harga diri dan melepaskan diri dari keterikatan materi. Materi adalah uang. Tadi, kesulitan hidup memang hanya berpangkal dari 2 hal tersebut. Uang, harga diri, materi. Kita kecurian sebanyak 200.000. Galaunya minta ampun. Harus ada gantinya. Kita ditipu 1 juta. Galaunya minta ampun juga. Stres. Seminggu tidak makan. Bagaimana pula? Harusnya kalau ditipu atau kehilangan uang, santai-santai saja. Kalaulah belum rezeki kita, bukan rezeki kita, maka Allah akan menggantinya. Kalaulah kita galau selama seminggu, maka kalian menyia-nyiakan waktu produktif kalian selama seminggu. Sama juga dengan galau. Kalau kalian galau selama 3 hari, kalian berarti menyia-nyiakan waktu selama 3 hari. Kalau dibandingkan dengan main game, lebih bermanfaat main game daripada galau, karena galau akan memasuki alam setan. Artinya banyak bisikan-bisikan ketika kalian sedang galau. Kalau main game tidak ada bisikan, karena main gamenya hanya 2 jam. Setelah main game 2 jam, belajar, main, dan akan mendapatkan hiburan yang bermanfaat saat melakukan aktivitas-aktivitas kewajiban yang sering kalian lakukan. Ya, itulah harga diri dan uang. Karena harga diri orang tidak mau direndahkan. Kan udah doktor nih, doktor S3, kemudian bertemu dengan orang yang rendah, dia pun disamakan dengan orang rendah itu. Kita ambil contoh seorang dokter bertemu dengan orang pedagang. Seorang pedagang memanggil dia nama, tidak memanggil dokter. Otomatis sang dokter pun merasa tidak enak dan mengingatkan pedagang itu, "Hei Pak, panggil saya dokter." Artinya apa? Artinya dia tidak rela jika orang lain memanggil dirinya tidak dengan gelarnya. Merasa direndahkan, merasa tidak dihargai karena dia dokter sudah menghabiskan ratusan juta. Jadi dia menghargai, melabelkan dirinya dengan ratusan juta itu. Itulah harganya. Bisa ada harganya lah. Apakah kalian ada harganya? Kita dengarkan. Harga diri, karena harga diri orang tidak mau direndahkan, tidak mau dianggap enteng oleh orang lain, tidak mau kan? Nah, jangan khawatir. Kalau dianggap enteng oleh orang lain, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Orang yang menganggap enteng kita bukan apa-apa, bukan nabi. Kalau nabi, Al-Mahdi, Isa Al-Masih yang menganggap enteng kita, itu baru kita harus galau, harus kecewa, harus sedih. Ini baru dianggap enteng oleh orang yang lebih enteng dari kita kecewa. Ini baru dianggap enteng oleh orang yang biasa, bukan wali, bukan nabi, Al-Mahdi, bukan Isa Al-Masih, kita kecewa. Baru dianggap enteng oleh orang yang seorang profesor, kita kecewa. Jangan. Kita kecewa
kita berhak dianggap enteng oleh orang-orang yang besar, utusan-utusan Allah. Itu baru kita harus merasa malu. Jadi janganlah khawatir, janganlah kecewa jika kalian dianggap enteng, karena Allah selalu menganggap kalian mulia jika kalian melakukan kebaikan. Saat melakukan kebaikan dan orang lain menganggap enteng, janganlah kalian kecewa, karena kekecewaan itu tiada artinya dan tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, hanya menghambur-hamburkan waktu produktif kalian. Untuk itu, abaikan komentar orang lain, janganlah menerima komentar yang negatif yang mengefek buruk kepada kalian. Abaikan semuanya, produktiflah pada apa yang kalian capai, fokus, jangan lirik kanan lirik kiri, fokus, 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 dan jangan lupa berbakti kepada orang tua, guru, dan orang-orang yang berjasa pada kalian. Nah, dua hal ini harus dibuang dan buangnya sangat sulit. Gelar, sangat sulit. Harga diri, rumahnya bagus, punya mobil, tapi dianggap enteng. Ah, kamu jelek, jalan kaki terus, kita harus tahan. Jangan berkata, aku punya mobil, bukannya aku jalan karena tidak punya kendaraan. Tahan saja, karena orang yang berkata itu lebih enteng dari kalian. Kita harus tahu, orang yang berkata pada kita, meremehkan kita, artinya dia lebih enteng dari kita. Karena dia tidak tahu kesucian itu bagaimana caranya mengendalikannya. Kesucian itu bagaimana cara menggunakannya. Kalau seseorang tahu bagaimana cara mengendalikan kesucian, maka dia tidak akan meremehkan orang lain. Nah, dua hal ini harus dibuang dan buangnya sangat sulit. Untuk lepas dari dua ikatan itu, orang harus menyucikan dirinya. Dirinya harus disucikan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, harus ada tekad yang kuat, yaitu tekad kuat untuk lepas dari keterikatan itu. Tekad kuat itu adalah syahadat. Inilah makom pertama. Terlihat gampang bukan? Bukan. Tidak terlihat gampang. Gampang itu kalau kita dengar, kalau kita lihat. Syahadat, oh iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup seperti itu, kita lanjutkan. Harga diri itu bersumber pada kesombongan. Kesombongan itu dapat dibakar oleh salat. Harga diri ukurannya adalah kesombongan. Jika orang sombong, artinya dia ingin dihargai. Harganya apa? Yaitu ada uang di dalam dirinya, ada gelar atas pencapaiannya, dan dia pun berkata, aku adalah dokter, aku adalah orang kaya. Itulah kesombongan. Ya kalian tahulah kesombongan itu seperti apa. Kesombongannya dapat dibakar, bisa dengan salat. Salat yang benar akan mampu membakar kesombongan. Kalau benar salatnya, kalau orang itu salat tapi masih sombong, artinya apa? Salatnya belum benar, ada yang kelewat atau ada yang kurang, kurang wudhu, kurang takbir, kurang tahiyat, kurang khusyuk, kurang menghayati. Tatkala ia dihina orang, ia tidak merasa dihina. Itu orang yang suci. Lah, kamu tahu gak si G menghinamu? Tahu? Terus responmu apa? Aku gak merasa dihina. Orang si G itu lebih gelo daripada aku. Wow, bagus. Kamu tahu gak si B menghinamu? Tahu? Terus respon kamu gimana? Ya aku gak merasa dihina. Orang yang menghina aku lebih rendah daripada aku. Wah, terus menerus seperti itu. Kamu tahu gak si C menghina kamu? Tahu? Terus respon kamu gimana? Ya aku gak merasa dihina. Karena si C bukanlah wali, bukanlah rasul, bukanlah Nabi Isa, bukanlah Imam Mahdi, dan juga bukan Allah. Maka aku tidak merasa dihina. Karena perkataannya tidak ada artinya. Kosong. Kan Allah pernah berfirman kepada Musa,
berkatalah dengan lembut. Allah memerintahkan berkata lembut kepada Firaun. Maka ketika ada orang yang berkata kasar, jangan didengarkan. Berarti mereka bukan orang yang layak untuk didengarkan. Jadi orang yang menghina, apakah lebih hina dari yang dihina? Ya memang, orang yang menghina itu lebih hina dari yang dihina. Kasihannya. Padahal ada alternatif lain dari menghina itu. Mendoakan, mengingatkan dengan lembut dan sopan santun. Itu baru bisa didengarkan. Kritikan pun juga seperti itu. Jika lembut, menyindir, itu dapat diterima. Menyindir halus, ia hanya merasa hina jika melanggar aturan Allah. Kalau melanggar aturan Allah, dia galau. Nah, itu yang pantas untuk digalaukan. Bukannya ditinggal pacar, bukannya ditinggal perempuan, bukannya ditinggal teman, tapi dia melanggar aturan-aturan Allah. Seperti, aduh aku galau, kenapa? Aku kemarin sengaja buka puasa, aku kemarin sengaja tidak sholat zuhur, atau aku sengaja tidak sholat asar karena tanggung, main gamenya belum beres. Karena tanggung, temanku reunian. Nah, itulah yang harus disesalkan, yang harus kita malu, bukan karena manusia. Juga ketika kita mendatangi undangan, kita diundang menjadi pembicara, saat selesai kita pun hanya diberi amplop kecil, tidak usah kecewa, karena rezeki itu bukan dari manusia datangnya, dari Allah. Saya juga heran, kenapa saya bisa makan sampai sekarang, padahal setiap hari tidak ada prediksi besok mau makan apa. Tidak ada, tapi ada saja makanan. Artinya, makanan itu telah menjadi takdir saya, telah disediakan oleh Allah dari manapun jalannya. Ajaib sekali. Dikala saya sendirian maupun dengan keluarga. Saya pernah tinggal sendirian 1 bulan, tidak bersama keluarga maksudnya. Saya juga pernah tinggal sendirian di hutan selama 2 hari, tapi dapat makan-makan juga. Aneh kan? Karena saya ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, maka saya tidak bisa makan. Ada ikhtiar maka ada jalan. Ada jalan maka bisa makan. Nah, harga diri itu bersumber dalam kesombongan. Pada kesombongan itu dapat dibakar oleh salat. Salat yang benar akan mampu membakar kesombongan. Tatkala ia dihina, ia tidak merasa dihina. Ia hanya merasa dihina kalau melanggar aturan Allah. Ujung ujungnya dihina dan dipuji orang sama. Ketika dipuji pun kita tidak merasa berbangga hati, kita tidak merasa aing tea, tapi kalau dipuji, kalau berkata aing tea nggak apa-apa, karena kesombongan itu dinilai dari hati. Kalaulah dilihat dari ucapan, itu yang menilai manusia, tapi hati langsung dinilai oleh Allah dan langsung tercatat di langit. Hati-hati dengan hati, jagalah hati. Nah, itu lagu dari Agim. Kalau dihina, dipuji, Masya Allah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau orang lain memuji kita, artinya orang lain memuji pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makom kedua. Makom itu tingkatan kedua. Tadi tingkatan pertama punya tekad yang kuat, yaitu syahadat. Makom kedua yaitu tidak merasa dihina oleh orang yang menghina. Tapi salat yang bagaimana? Tidakkah Anda perhatikan mengapa di dalam salat itu Allahu Akbarnya banyak sekali? Berangsur-angsur mulai dari salat karena terpaksa, lantas salat karena ria, dan berakhir karena senang. Tahapan pertama untuk melakukan salat adalah satu, lakukan secara berangsur-angsur. Terpaksa juga tidak apa-apa. Jangan hiraukan, aduh aku takut salat aku tidak diterima karena aku terpaksa melakukannya hanya karena fisik saja. Tidak. Kalau kamu berniat untuk melakukan salat secara baik, walaupun kamu terpaksa, maka yang akan dicatat itu adalah niatmu. Suci. Bukan dari salatmu.
tapi niatmu. Orang yang niat baik, maka dicatatnya baik, walaupun prosesnya tidak masuk akal. Sama juga ketika orang yang berhaji, walaupun nunggu 17 tahun, pahala hajinya udah dapat, tenang. Tidak dipanggil haji pun tidak apa-apa, karena pahalanya sudah sama dengan orang yang berhaji pada 1 tahun kemudian. Ingat ya, 17 tahun kalau ada niat, ngantri lama juga tidak apa-apa, keburu mati tidak apa-apa, dia sudah jadi haji. Janganlah risau, jangan takut. Mulai dari salat yang terpaksa, pertama terpaksa, kedua ria, supaya orang lain dapat melihat aku sholat, terus aja terus. Ria juga gak apa-apa, aku ria, ria supaya orang lain bisa lihat, supaya aku lebih ganteng, gak apa-apa. Supaya jadi motivasi orang lain. Dia sholat, kenapa aku enggak? Aku juga mau ria. Nah, itu kan jadi ajakan buat orang lain. Dan berakhir karena sholat senang. Ketika udah dilaksanakan secara terus menerus dan menjadi karakter dan menjadi akhlak, terikat, melekat, jadi ketika tidak sholat 1 hari pun dia merasa kurang karena dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih, yaitu Islam, sholat 5 waktu. Dan akhirnya dia pun sholat dengan rasa senang. Setelah kesombongan hilang, teruskanlah dengan infak. Sombongnya hilang, diteruskan dengan infak. Hilangnya kesombongan ketika sholatnya betul, ketika sholatnya sudah jadi kesenangan bagi dirinya. Khusyuk. Ketika khusyuk, lakukanlah dengan infak. Infak juga sama, infak dan zakat. Pertama, dilakukan dengan terpaksa. Kedua, dilakukan dengan ria, supaya orang-orang dapat melakukan hal yang sama seperti aku. Nah, yang ketiga, barulah menjadi kebutuhan, menjadi kesenangan, dan kebahagiaan dalam diri. Artinya apa? Setiap apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, yang bahagia siapa? Adalah kita yang memberikannya. Karena kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain, niscaya kebahagiaan itu akan bertambah dalam hati kita, bukan dari materi kita. Materi boleh berkurang, tapi kebahagiaan mesti bertambah. Zakat dan infak harus mampu melepaskan diri dari pengaruh materi. Teu ngagugulung wae harta. Apa itu bahasa Indonesianya? Saya suka bingung. Teu ngagugulung wae harta. Ini pun berangsur-angsur mulai dari infak terpaksa, lantas infak karena ria, dan berakhir infak karena senang. Ujungnya ialah datang dan perginya materi itu sama. Gajian, kemudian uangnya habis pakai sedekah, pakai ibadah di jalan Allah, dia tidak merasa kecewa. Sama-sama saja. Nabung dan tidak nabung sama-sama aja. Nabung itu disimpan di bank, kalau tidak nabung disedekahkan. Sama. Infak dan zakat itu makom ketiga. Tingkatan pertama, tekad yang kuat. Tingkatan kedua, sholat yang betul, supaya lepas dari kesombongan. Tingkatan ketiga adalah infak dan zakat. Nah, untuk menyempurnakan dari ketiga tingkatan inilah ada puasa dan haji. Penyempurna perjalanan rohani dalam rangka penyucian diri. Penyucian diri, puasa dan haji dilakukan oleh umat-umat sebelum dari kita, sebelum Islam. Seluruh agama puasa, agama formal tapi ya. Puasa yang paling berat ialah puasa khayal, angan-angan. Untuk melakukan yang jahat dapat membatalkan puasa. Ini pun berangsur-angsur, mulai dari puasa perut dan syahwat. Puasa perut dulu, tidak makan selama 18 jam, mindahkeun jam dahar. Berakhir dengan puasa angan-angan. Henteu mengharapkeun anu ku urang teu bisa dicapai. Banyak angan-angan yang tidak mungkin kita capai. Harus puasa dari itu. Harus puasa dari niat-niat jahat. Kalau bukan bulan puasa, niat jahat gak apa-apa. Kalau tidak terlaksana tidak dicatat tuh. Jadi kalau puasa itu usahakan tidak ada niat jahat sama sekali. Itu akan menyucikan dan menyempurnakan puasamu. Kalau di luar bulan puasa, kalian boleh berniat jahat. Karena yang akan ditangkap, yang akan dihukum adalah orang-orang yang melakukan sesuatu
Kalaupun dia tidak berniat jahat, ketika terjadi, dia akan ditangkap juga. Tapi orang yang berniat jahat sebaliknya, orang yang berniat jahat, tapi tidak terlaksana, dia tidak akan ditangkap dan dianggap suci. Jadi niat itu adanya dalam hati, sedangkan perbuatan adanya dalam tindakan. Yang akan dihukum, yang akan ditindak adalah orang yang bertindak walaupun dengan niat atau tidak tanpa niat, yang penting tindakannya, hasilnya yang dinilai. Tapi kalau kebaikan, niatnya yang dinilai. Sedangkan hasilnya terserah, terserah Allah, terserah kita, terserah segalanya. Yang penting ikhtiar, itulah kelebihan dari kebaikan. Sedangkan keburukan, kelebihannya itu perbuatannya. Barang-barang berangan-angan, barang salasur ya, itu angan-angannya. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Disitulah orang mengalami suasana makrifah, menyadari siapa dirinya dan siapa Allah. Kesadaran itulah kelak kesadaran itulah kelaknya dibawa pulang sebagai haji mabrur. Saya belum pernah haji, jadi kajian haji saya tidak bisa jelaskan karena saya belum pernah merasakan. Saya hanya bisa menceritakan sesuatu yang sudah saya rasakan, termasuk niat haji saya udah rasakan, melakukan puasa saya udah rasakan, sholat sudah rasakan, sombong sudah saya rasakan, harga diri sudah saya rasakan. Apa-apa yang saya rasakan saya akan sampaikan dan saya akan maknai dengan apa yang saya bisa. Itulah bagian kedua dari berjalan menuju langit. Bila ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar atau WA ke nomor saya. Bila tidak ada, silakan tutup saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.